Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Eva Amelia, 4 Fatimah, dan Jia Nur Ajijah Bunyamin. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi tentang evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian dari evaluasi kurikulum. Menurut Hasan dalam Nurika Miftahul Jannah 2016 mengartikan bahwa evaluasi sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu. Nah, kemudian menurut Tiller dalam Muhammad Jaini 2009-143 menyatakan bahwa evaluasi adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau terrealisasikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan evaluasi kurikulum? Nah, evaluasi kurikulum adalah penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Atau, evaluasi kurikulum adalah suatu tindakan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu kurikulum berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sebagai bentuk akuntabilitas pengembang kurikulum dalam rangka menentukan keefektifan kurikulum. Selanjutnya yaitu tujuan evaluasi kurikulum. Yang pertama, perbaikan program. Dalam konteks tujuan ini, peranan evaluasi lebih bersifat konstruktif karena informasi hasil evaluasi dijadikan input bagi perbaikan yang diperlukan di dalam program kurikulum yang sedang dikembangkan. Yang kedua yaitu pertanggungjawaban kepada berbagai pihak. Pihak-pihak yang bertanggung jawab mencakup baik pihak yang mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum tersebut maupun pihak yang akan menjadi konsumen dari kurikulum yang telah dikembangkan. Dengan kata lain, pihak-pihak tersebut mencakup pemerintah, masyarakat, orang tua, petugas-petugas pendidikan, dan pihak-pihak lainnya yang ikut mensponsori kegiatan pengembangan kurikulum yang bersangkutan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu penentuan tindak lanjut hasil pengembangan. Tindak lanjut hasil pengembangan kurikulum dapat berbentuk jawaban atas dua kemungkinan pertanyaan. Pertama yaitu, apakah kurikulum baru tersebut akan atau tidak akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Pertanyaan kedua, dalam kondisi yang bagaimana dan dengan cara yang bagaimana pula kurikulum baru tersebut akan disebarluaskan ke dalam sistem yang ada? Nah, ditinjau dari proses pengembangan kurikulum yang sudah berjalan, pertanyaan pertama dipandang tidak tepat untuk diajukan pada akhir fase pengembangan, karena pertanyaan tersebut hanya mempunyai dua kemungkinan jawaban, iya atau tidak. Nah, sedangkan pertanyaan kedua dipandang lebih tepat untuk diajukan pada akhir fase pengembangan kurikulum, karena pertanyaan tersebut
mengimplikasikan sekurang-kurangnya 3 anak pertanyaan, yaitu aspek-aspek mana dari kurikulum tersebut yang masih perlu diperbaiki ataupun disesuaikan, strategi penyebaran yang bagaimana yang sebaiknya ditempuh, dan persyaratan-persyaratan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu di dalam sistem yang ada. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dirasakan lebih bersifat konstruktif dan lebih dapat diterima ditinjau dari segi sosial, ekonomi, dan moral maupun teknis. Untuk menghasilkan informasi yang diperlukan dalam menjawab pertanyaan yang kedua, itulah diperlukan kegiatan evaluasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip dalam evaluasi kurikulum adalah sebagai berikut. 1. Tujuan tertentu. Maksud di sini yaitu setiap program evaluasi kurikulum terarah dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan secara jelas dan spesifik. Tujuan-tujuan itu pula yang mengarahkan berbagai kegiatan dalam proses pelaksanaan evaluasi kurikulum. Kedua, bersifat objektif. Maksud di sini yaitu harus sesuai dengan kenyataan yang ada, bersumber dari data yang jelas, nyata, akurat, yang diperoleh dari instrumen yang benar. Ketiga, bersifat komprehensif, yaitu di dalamnya mencakup semua dimensi atau aspek yang terdapat dalam ruang lingkup kurikulum. Nah, seluruh komponen kurikulum harus mendapat perhatian dan pertimbangan secara seksama sebelum diadakannya pengambilan keputusan. Yang keempat, kooperatif dan bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan keberhasilan program evaluasi itu adalah tanggung jawab bersama pihak-pihak yang terkait dan saling terlibat dalam proses pendidikan. Yang kelima, efisien. Maksudnya, efisien dalam penggunaan waktu, biaya, tenaga, dan peralatan yang menjadi penunjang, sehingga didapatkan hasil evaluasi yang harus diupayakan lebih tinggi atau seimbang dari materi yang digunakan. Keenam, berkesinambungan. Hal ini berkaitan dengan adanya perbaikan kurikulum, sehingga peran guru dan kepala sekolah sangat penting, karena mereka lah yang mengetahui dari pelaksanaannya, permasalahan, dan keberhasilan dari kurikulum yang ditetapkan. Selanjutnya, konsep atau model evaluasi kurikulum. Secara garis besar, berbagai konsep atau model evaluasi yang telah dikembangkan selama ini dapat digolongkan ke dalam 4 rumpun model, yaitu 1. Measurement. Nah, evaluasi ini pada dasarnya yaitu berupa pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan terutama untuk keperluan seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara 2 atau lebih program atau metode pendidikan. Objek evaluasi dititikberatkan pada hasil belajar terutama dalam aspek kognitif dan khususnya yang dapat diukur dengan alat evaluasi yang objektif dan dapat dibakukan. Jenis data yang dikumpulkan dalam evaluasi adalah data objektif khususnya skor hasil tes. 2. Congruence. Evaluasi ini pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian atau congruence antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai. Upaya ini untuk melihat sejauh mana perubahan hasil pendidikan yang telah terjadi. Hasil evaluasi diperlukan dalam rangka penyempurnaan program, bimbingan pendidikan, dan pemberian informasi kepada pihak-pihak di luar pendidikan. Objek evaluasi dititikberatkan pada hasil belajar dalam bentuk kognitif, psikomotorik, maupun nilai dan sikap. Jenis data yang dikumpulkan adalah data objektif khususnya skor hasil tes. 3. Illumination. Evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Evaluasi lebih didasarkan pada judgement atau pertimbangan yang hasilnya diperlukan untuk penyempurnaan program. Objek evaluasi mencakup latar belakang dan perkembangan program, proses, hasil belajar, dan kesulitan-kesulitan yang dialami. Jenis data yang dikumpulkan pada umumnya data subjektif atau judgement data.
Educational System Evaluation. Evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performance setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan judgement. Hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Objek evaluasi mencakup input, bahan, rencana, peralatan, proses dan hasil yang dicapai dalam arti yang lebih luas. Jenis data yang dikumpulkan meliputi baik data objektif maupun data subjektif, judgement data. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tinjauan masing-masing konsep atau model. Yang pertama itu konsep measurement. Nah, konsep ini telah memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam hal penekanannya terhadap pentingnya objektivitas dalam proses evaluasi. Aspek objektivitas yang ditekankan oleh konsep ini perlu dijadikan landasan yang terus-menerus di dalam rangka mengembangkan konsep dan sistem evaluasi kurikulum. Nah, di samping itu, pendekatan yang digunakan oleh konsep ini masih sangat besar pengaruhnya dan dirasakan faedahnya dalam berbagai kegiatan pendidikan seperti seleksi dan klasifikasi siswa, pemberian nilai di sekolah, dan kegiatan penelitian pendidikan. Namun, adapun kelemahan dari konsep ini yaitu terletak pada penekanannya yang berlebih-lebihan pada aspek pengukuran dan atau dalam kegiatan evaluasi pendidikan. Nah, aspek pengukuran ini sendiri memang diperlukan dalam proses evaluasi, tapi tidak dimaksudkan untuk menggantikan proses evaluasi itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu konsep congruence. Nah, konsep ini telah menghubungkan kegiatan evaluasi dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas kurikulum yang sedang dikembangkan. Dengan kata lain, konsep ini telah memperhatikan adanya high degree of integration with the instructional process. Dengan mengkaji efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, hal ini akan memberikan balikan atau feedback kepada pengembang kurikulum tentang tujuan-tujuan mana yang sudah dan yang belum dicapai. Nah, hasil evaluasi yang diperoleh tidak bersifat relatif, tapi dengan begitu selalu dihubungkan dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai sebagai kriteria perbandingan, dan kelemahan dari konsep ini terletak pada ruang lingkup evaluasinya. Nah, selanjutnya konsep illumination. Konsep ini sebagai reaksi terhadap konsep measurement dan congruence yang bersifat terminal, seperti telah disinggung pada bahasan yang sebelumnya. Konsep illumination menekankan pentingnya dilakukan evaluasi yang berkelanjutan selama proses pelaksanaan kurikulum sedang berlangsung. Nah, gagasan yang terkandung di dalam konsep ini memang penting dan menunjang penyempurnaan kurikulum karena pihak pengembang kurikulum akan memperoleh informasi yang cukup terintegrasi sebagai dasar untuk mengoreksi dan menyempurnakan kurikulum yang sedang dikembangkan. Di samping itu juga, jarak antara pengumpulan data dan laporan hasil evaluasi cukup pendek sehingga informasi yang dihasilkan dapat digunakan pada waktunya. Nah, adapun kelemahan dari konsep ini yaitu terletak pada teknis pelaksanaannya. Yang pertama, kegiatan evaluasi tidak didahului oleh adanya perumusan kriteria yang jelas seperti itu. Kelemahan yang kedua yaitu objektivitas dari evaluasi yang dilakukan perlu dipersoalkan. Persoalan objektivitas evaluasi inilah yang justru dipandang sebagai salah satu kelemahan yang penting dari konsep ini. Di samping konsep ini lebih menitik beratkan penggunaan judgement dalam proses evaluasi, juga terdapat adanya kecenderungan untuk menggunakan alat evaluasi yang terbuka dalam arti kurang spesifik atau berstruktur. Nah, selanjutnya konsep educational system evaluation ditinjau dari hakikat
dan ruang lingkup evaluasi, konsep ini memperlihatkan banyak segi-segi yang positif untuk kepentingan proses pengembangan kurikulum. Ditekankannya peranan kriteria absolut maupun relatif dalam proses evaluasi sangat penting, artinya dalam memberikan ciri-ciri khas bagi kegiatan evaluasi. Tanpa kriteria, kita tidak akan dapat menghasilkan suatu informasi yang menunjukkan ada tidaknya kesenjangan atau diferensiasi. Sedangkan informasi semacam inilah yang diharapkan dari hasil evaluasi. Ya, selanjutnya kita akan bahas mengenai model yang disarankan. Nah, di sini ada dua model. Yang pertama itu untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang kurikulum yang sedang dikembangkan. Model Educational System Evaluation tampaknya merupakan model yang paling tepat. Yang kedua yaitu model terlepas dari kenyataan tersebut untuk mencapai tujuan evaluasi yang bersifat khusus. Ketiga model yang lain pun masih dapat memberikan sumbangan. Nah, yang pertama itu untuk keperluan seleksi dan klasifikasi siswa serta membandingkan efektivitas kurikulum yang baru dengan kurikulum yang ada. Model measurement tepat untuk digunakan. Yang kedua, untuk mengkaji efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan dan untuk menetapkan tingkat penguasaan siswa terhadap tujuan-tujuan pembelajaran seperti model Conrange tergolong ampuh untuk digunakan. Dan yang terakhir itu, bila kita ingin memperoleh gambaran yang lebih mendalam tentang proses pelaksanaan kurikulum beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, model ilmu Nation akan sangat membantu. Alhamdulillahirobbilalamin. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.